Shalom, jumpa bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saya berada, kita pastikan bahwa kehidupan kita selalu diberkati Tuhan, selalu dijaga dan dipelihara Tuhan, karena dari apa yang tak dapat kita bayangkan, kita pikirkan, tetapi Tuhan selalu sediakan bagi kita. Bagian firman Tuhan yang ingin saya baca untuk kita renungkan bersama terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Hari ini lagi ya Tuhan, kami siap hati kami untuk dengar Tuhan bicara. Sampaikanlah maksud-maksud-Mu kepada kami sekalian, supaya kami memahami dan mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Ayub pasal 42 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, Tuhan memberkati Ayub dan hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada. Kalau kita bicara tentang Ayub, selalu cara pandang kita tentang penderitaan, karena seluruh perjalanan kehidupan Ayub itu selalu penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Bahkan nyawanya ia taruhkan habis-habisan dari jalan hidupnya. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, semua menjauh daripadanya karena penderitaan yang hebat. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, ia punya pergumulan dalam penderitaan itu yang memang ironis, sangat dramatis, tetapi juga luar biasa, saudara, bahwa sepanjang jalan penderitaan dari hidupnya, ia juga sering berdialog dengan Tuhan dalam percakapan-percakapan, mempertanyakan tentang kehidupannya, apa yang harus ia kerjakan atau apa yang harus ia buat, apakah ia bersalah sehingga mendapatkan penderitaan yang sehebat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, tetapi kesetiaannya, ketaatannya, karena ia disebut sebagai orang yang saleh, orang yang tetap percaya pada Tuhan sekalipun jatuh bangun dalam pergumulan hidupnya. Tetapi pada akhirnya, saudara, pembacaan kita berkata bahwa Tuhan memberkati dia bahkan lebih daripada yang ia pikirkan, 2 kali lipat, saudara, dari semua yang telah hilang sejak dulu habis-habisan. Tetapi Tuhan kembalikan, ya, keluarganya, hartanya, kekayaannya, semua yang menjadi milik itu 2 kali lipat Tuhan kembalikan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tetapi tangan Tuhan selalu menyertainya di saat-saat yang sulit sekalipun. Sekalipun ia mempertanyakan tentang kehidupannya. Nah, bagian yang kita mau tarik daripada kehidupan seorang Ayub adalah bahwa seringkali kita mempertanyakan Tuhan tentang kehidupan kita jika kita berhadapan dengan penderitaan, pergumulan, dan lain sebagainya. Kita selalu bersungut, kita selalu mempertanyakan, apa salah saya? Apakah saya tidak mendapatkan keberpihakan dari Tuhan atau orang lain? Apalagi kalau orang lain menjauh. Nah, kita seakan-akan sendiri dalam hidup ini. Tetapi saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan buah ciptaannya. Ketika Tuhan telah menciptakan kita, berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memfasilitasi segala kebutuhan kita, yang kecil sekalipun hari ini. Dan karena itu pelajaran berharga daripada seorang Ayub adalah bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan, dari seluruh jalan hidupnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena kita mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dan ajaib, sempurna itu selalu ada pada kita. Maka di situ kita akan melihat Tuhan buat segala sesuatu itu menjadi baru. Dari yang tak dapat kita bayangkan dan pikirkan, Tuhan dapat mengubah itu menjadi lebih dari yang kita bayangkan.
Amin, saudara. Dari bagian ini kita pelajari bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak harus bersungut-sungut atau saling menyalahkan, sekalipun di sekeliling kita tidak bersahabat. Tetapi tangan Tuhan selalu menjamah, menguatkan, meneguhkan, menghibur, menolong kita di saat kita. Pelajaran penting ini untuk kita sekalian, siapapun kita, dimanapun kita berada, bahwa kalau kita telah kembali kepada Tuhan, di saat kita tidak kuat, tidak berdaya, dalam penderitaan dan pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Karena itu Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ini perkataan-perkataan yang menguatkan dan luar biasa, ajaib dalam diri kita ketika kita mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan atau sama kita, sekalipun di sekeliling kita menyalahkan kita. Tetapi kalau Tuhan telah berpihak kepada kita, maka Tuhan pasti bertanggung jawab untuk hidup kita seterusnya, meneguhkan kita, menyertai kita, menjaga, melihara kita, keluar masuk kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan ini yang dialami oleh seorang Ayub. Dia tetap bertahan dalam pendirian imannya yang kuat, sekalipun ia diajak untuk harus meninggalkan Tuhan oleh teman-temannya, tetapi dia tetap teguh dengan nafasnya yang masih ada, percaya itu. Hari ini kepada saudara dimanapun ada, ketika kita mengalami pergumulan hidup, bahkan kita tidak ada jalan keluar sekalipun, seakan-akan kita mau mati rasanya, tetapi masih ada hari ini, kita masih hidup, percaya bahwa tangan Tuhan itu masih kuat dan perkasa menjaga, melihara keluar masuk kita. Hari ini jika saudara ada dalam suatu beban pergumulan hidup yang berat, jika saudara dalam kelemahan tubuh yang berkepanjangan, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, tetap berharap, karena Tuhan masih ada untuk kita hari ini. Tuhan sejauh doa kita, percaya mujizat pasti terjadi dimanapun kita berada. Tuhan berkati saudara dimanapun dalam hidup yang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan pasti menyertai. Tetap kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah menjamah kami dengan firman. Doa kami untuk semua orang yang mengalami pergumulan hari ini, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, ataupun pergumulan lain yang khusus. Ya Tuhan, berikan jalan keluar. Teguhkan setiap hati yang lemah, supaya semua dikuatkan, dimampukan, diberdayakan hari ini. Mohon berkat Tuhan atas setiap kami hari ini dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.